Manusia dan sejarah, dua hal yang sangat erat kaitannya dan tak dapat dipisahkan. Manusia melakukan banyak hal di masa lalu dan mewariskan segala kegiatannya kepada generasi selanjutnya. Turun-temurun hingga lahirlah sebuah budaya yang jadi pondasi di kehidupan umat manusia. Berbicara soal budaya, ada satu peninggalan budaya di Sulawesi Selatan, utamanya dari suku Bugis, yang sangat menarik untuk kita kaji. Peninggalan tersebut bernama Bisu. Bisu adalah sebutan untuk seseorang atau kelompok yang dianggap memiliki kesaktian dalam berbagai hal, entah itu untuk pengobatan maupun dalam berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Singkatnya, Bisu adalah dukun atau orang sakti dalam versi suku Bugis. Namun, berbeda dengan dukun pada umumnya, Bisu punya banyak keunikan yang menarik untuk kita bahas. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Bisu adalah bentuk peninggalan kuno di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka ada jauh sebelum agama Samawi seperti Islam dan Kristen masuk ke Sulawesi. Kata Bisu disinyalir berasal dari kata biksu, yang tentunya merujuk pada sosok pendeta atau pemuka agama dari agama Buddha. Namun, sejatinya kata Bisu berasal dari kata besi atau mabesi, yang artinya bersih, suci, tidak kotor karena tidak punya payudara dan tidak menstruasi. Mengapa demikian? Karena sosok Bisu sejatinya adalah seorang laki-laki, namun berpenampilan layaknya seorang perempuan. Kok bisa begitu? Kalau kita merujuk ke sejarah dan legenda, sosok Bisu nampaknya berasal dari kitab kuno Ilagaligo. Dalam kitab tersebut banyak disebutkan keberadaan seorang Bisu, sosok yang dianggap suci. Dalam kitab Lagaligo, sosok Bisu tidak boleh menikah karena dianggap sebagai manusia yang suci. Bisu banyak terlibat dalam ritual adat Bugis di masa lampau. Sosoknya sangatlah sentral, layaknya imam dalam Islam dan pendeta dalam agama Kristen. Sosok Bisu adalah tokoh yang tak tergantikan pada masa animisme dan dinamisme. Cerita mengenai Bisu dan sejarahnya ini dimuat dalam karya sastra Ilagaligo. Dikisahkan, kemunculan Bisu berawal dari diturunkannya seorang manusia pertama ke dataran Sulawesi Selatan yang bernama Batara Guru. Batara Guru kemudian bertemu dengan permaisurinya yang bernama Wenyiliktimo yang berasal dari dunia bawah. Tak lama kemudian diturunkan pula lah dua orang Bisu yang akan mendampingi Batara Guru beserta istrinya dalam menciptakan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan sebagainya. Bisu pada masa itu dikisahkan sebagai seseorang yang jadi perantara antara Batara Guru dengan sang dewata atau dewa. Apabila Batara Guru hendak melakukan sesuatu, biasanya dia akan menyuruh Bisu untuk melakukan ritual untuk meminta persetujuan dari sang dewata. Bisu juga banyak berperan sebagai pelaksana ritual adat dan tentu saja sebagai dukun yang menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu itu. Singkat kisah, waktu berlalu, agama-agama seperti Hindu dan Buddha mulai masuk. Kristen dan Islam pun juga mulai masuk. Kepercayaan masyarakat akan hal-hal animisme dan dinamisme semakin tergeser, berganti dengan kepercayaan yang tentunya lebih layak untuk diimani. Namun sampai saat ini, peran Bisu tetap tak tergantikan. Sosok Bisu masih ada sampai saat ini, utamanya di wilayah-wilayah masyarakat yang bersuku Bugis. Seseorang tidak bisa menjadi Bisu atas kemauannya sendiri. Menjadi Bisu bisa dibilang adalah panggilan dari dalam diri orangnya sendiri. Biasanya, seseorang yang mengalami gejala psikosomatis seperti suka tiba-tiba pingsan dalam waktu yang lama atau tiba-tiba menjadi bisu dianggap sebagai tanda bahwa orang itu ditakdirkan menjadi bisu. Selain itu, menurut catatan seorang bisu yakni Puang Matoa Bisu Juleha mengemukakan
bahwa seseorang biasanya menjadi bisu apabila mendapatkan tanda dari mimpi. Tanda berupa mimpi tersebut adalah panggilan dari Yang Maha Kuasa. Apabila tidak dipilih oleh Yang Maha Kuasa, maka seseorang tidak akan pernah menjadi bisu. Tidak dijelaskan mimpi seperti apa yang dimaksud. Hanya saja orang yang mengalaminya akan sadar dan merasa terpanggil dengan sendirinya, dan kemudian mulai mencari bisu lainnya untuk berguru kepada bisu tersebut. Apabila dia serius, maka dia akan dibimbing untuk menjadi seorang bisu. Dan setelah dinilai cukup belajar, maka seorang calon bisu biasanya akan disuruh untuk berpuasa dan bernasar. Proses ini dinamakan irebba. Apabila dia lulus ujian, maka dilaksanakanlah upacara untuk menobatkan orang tersebut sebagai bisu. Sekarang mari kita bahas soal perawakannya. Mayoritas bisu adalah seorang laki-laki. Meskipun tubuhnya laki-laki, namun mereka memiliki sifat feminisme. Mereka memiliki wajah yang halus dan terawat dan terbiasa mengenakan pakaian perempuan. Meskipun terkadang juga berpenampilan seperti laki-laki biasa. Jadi mereka adalah laki-laki dengan penampilan perempuan. Sampai di sini saya yakin banyak dari kalian yang mengaitkan bisu dengan istilah bencong. Namun bisu nampaknya sedikit berbeda. Seorang bisu biasanya tidak akan menonjolkan sisi kelaki-lakiannya dan juga sisi perempuannya, karena bisu dianggap sebagai sosok penghubung antara alam gaib dan juga alam manusia. Maka sosok bisu ini haruslah netral dan tidak menjadi laki-laki ataupun perempuan. Bisu juga tak boleh melakukan tindakan seksual. Apabila melakukan, maka tentu akan ada hukuman yang menantinya dari Sang Pencipta. Bisu dianggap sebagai manusia yang suci dan bersih. Dalam kesehariannya, dia banyak dijadikan sebagai penasihat, pemimpin ritual adat, hingga sebagai dukun. Di masa lalu, bisu dianggap sebagai sosok yang penting. Dalam setiap ritual adat, bisu selalu hadir dan memimpin ritual tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya di tahun 1950-an, di mana pada masa itu sedang terjadi pergolakan di wilayah Sulawesi Selatan, karena adanya pergerakan dari DITII yang dipimpin oleh Kahar Musakkar. Salah satu yang menjadi incaran kala itu adalah para bisu. Mereka banyak diburu, ditangkap, digunduli, dan dipaksa untuk menjadi seorang laki-laki normal. Apabila mereka menolak, maka akhirnya akan dibunuh, karena dianggap sebagai dukun penyembah berhala dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Banyak benda-benda pusaka dan pakaian khas para bisu yang dibakar dan dibuang ke laut pada waktu itu. Usai masa pemberontakan DITII, nasib para bisu tidaklah membaik. Pemerintahan Orde Lama terus mengincar mereka karena mereka dituduh sebagai penganut paham komunis dan anggota PKI. Alhasil, peranan bisu semakin menghilang. Mereka banyak bersembunyi dari incaran pemerintah. Barulah setelah masa-masa perburuan itu berakhir, masyarakat mulai membangkitkan kembali budaya atau sosok bisu ini. Utamanya kala raja terakhir Bone, yakni Andi Mapanyuki dilantik sebagai Raja Bone, sosok yang melantiknya adalah seorang bisu. Di Kabupaten Pangkep, peran bisu masih digunakan dalam urusan pertanian. Biasanya bisu akan diminta untuk menentukan hari baik saat benih pertama akan ditaburkan di lahan. Bisu juga akan menjadi orang pertama yang menaburkan benih tersebut. Masyarakat percaya bahwa hasil panennya akan melimpah apabila ada bisu yang menaburkan benih di lahan tersebut. Bisu adalah sebutan untuk orang suci yang dianggap punya kemampuan gaib, bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Bisu juga banyak diceritakan dalam naskah Lagaligo. Sosok bisu layaknya sebagai pendeta yang mengayomi masyarakat, sekaligus juga jadi dukun yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan juga kerap kali dipanggil setiap ada ritual dan upacara adat. Sosok bisu biasanya adalah seorang laki-laki, namun berpenampilan layaknya perempuan. Mereka adalah representasi dari keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sosok bisu juga tak boleh berhubungan seksual dengan siapapun. Pada masa kemerdekaan hingga Orde Baru, sosok bisu banyak dicari karena dianggap sebagai sosok yang menyimpang dari ajaran Islam. Banyak dari bisu yang menjadi korban oleh DITII dan juga perburuan pemerintah. Barulah setelah masa-masa kelam itu berakhir, sosok bisu kembali diaktifkan peranannya di masyarakat. Dan hingga saat ini, kita masih bisa menjumpai sosok bisu dalam berbagai ritual dan upacara adat khas Bugis di Sulawesi Selatan. Dan demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Kalau ada saran atau tambahan informasi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share, dan subscribe juga ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notif kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.